Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Itulah sebabnya layakkan dan sucikan kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa-Mu Bapa. Ketika kami menyembah Engkau, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Ketika kami mengagungkan Engkau, kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami Yesus. Biar kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini Bapa. Kami yang melayani Engkau, kami punya roh kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bertambah-tambah Tuhan. Kami semakin berkurang-kurang Yesus. Kami tidak kelihatan Tuhan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan Yesus. Itulah sebabnya Bapa, ampuni kami, basuh kami dengan kuasa-Mu. Layakkan kami ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Kuduskan kami ketika kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Karena kami tidak luput dari kesalahan Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Yesus, hadirlah Engkau di tempat ini Tuhan. Amin Yesus. Dalam kurung
buat pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Kalau kami ada pagi ini di tempat ini, Allah lah yang membawa kami di tempat ini. Karena Engkau Allah yang peduli terhadap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau memuji Allah, kami mau menyembah Allah, karena kami tahu Allah ada di tempat ini. Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami Tuhan, kemenangan terhadap penyakit kami, kemenangan terhadap kelemahan kami, kemenangan menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati, Engkau sertai Tuhan. Kami mau memuji Allah, kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Karena di dalam kami mengalami perjumpaan dengan Allah, Allah akan memberikan kemenangan buat kami. Engkau menilik setiap kami yang ada di tempat ini. Kami mempunyai pergumulan, kami memiliki permasalahan, tetapi Allah lah yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami dan memberikan kemenangan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Serahkan ke dalam tangan ibadah kami ini, mulai dari awal pertengahan ada dalam kendali Allah. Kami tahu Allah ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau memuji Allah. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, saudara. Saudara bersuka cita di pagi yang indah ini. Coba beri kemuliaan buat Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Puji Tuhan, datanglah ke hadirat-Nya. Amin. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau beri tepuk tangan kita yang bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Suara kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin.
kehidupan saya dan saudara. Kondisi saya lemah, saudara. Sakit, panas menyerang saya. Tadi saya minum obat. Tapi saya katakan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau mengagungkan Tuhan. Beri saya kondisi yang kuat. Ya, dan saya percaya ketika Pak Aro ada berdoa, ada kuasa pemulihan, kesembuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara mungkin datang hari ini dengan beban, saya tidak tahu. Saudara datang dengan masalah, saya tidak tahu. Tetapi ketika saudara datang dalam hadirat Tuhan, serahkan kepada Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kelepasan, ada kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus. Amin. Ini sekali kawakan. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, kita lebih.
Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kekuatan kebenaran firman Allah. Yesus, kita sudah memuji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita sudah menyembah Tuhan. Kita sudah bertepuk tangan bagi Tuhan. Dan saya percaya Tuhan duduk di atas puji-pujian kita. Dan saatnya kita akan mendengarkan kekuatan kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu dan kita mau katakan kepada Tuhan, bukan dengan barang fana Dia membayar dosaku. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan
seperti yang Engkau ingini Tuhan. Kami hanya berpasrah ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terbatas di hidup kami Bapa. Amin Yesus. Haleluya. Yesus Engkau baik. Amin Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan Tuhan. Amin Yesus. Cara hidupku yang lama Bapa. Amin Yesus. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ada mezbah-Mu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Saudara katakan ku telah mati. Haleluya. Amin Tuhan. Segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus Kristus Tuhan Kau Allah yang maha mulia, yang hidup, yang layak kami sembah Bapa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, buat waktu, buat kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami pada hari Bapa, untuk kami diam Tuhan di hadirat-Mu ya Bapa, menikmati lawatan-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati firman-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih banyak Tuhan buat semua yang Kau kerjakan bagi kami Bapa. Kami hanya bisa bilang terima kasih Tuhan, sebab apapun yang dilakukan Bapa, kami dapat membalas segala kebaikan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan persembahan kami Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu tempat Bapa yang baik. Kalau kami juga mendengar firman-Mu Tuhan, yang hidup, yang murni, yang berkuasa Tuhan, firman-Mu yang membuat kami hidup dalam pertobatan setiap hari Tuhan, yang menyembuhkan kami Bapa, bahkan yang menyelamatkan kami Tuhan sampai pada kekal Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Demikian Tuhan, kami percaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Bapa, itulah Tuhan yang Kau rencanakan bagi kami Bapa, yang menyembuhkan kami Tuhan, yang membangun iman kami Bapa yang baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan sisa ibadah kami tentang kuasa-Mu. Roh Kudus tetap kami alih ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan terima kasih padamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
maju ke depan, kita akan memberikan korban penyembahan. Kita pujian yang berkata, harapanku hanya Yesus saja. dalam anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Baik, di minggu pertama di bulan ini biasa kita mengadakan perjamuan kudus, dan kita selalu diingatkan bahwa hidup ini hanya karena anugerah. Amin. Baik, saya ajak saudara membuka Alkitab. Mari kita membaca 2 Timotius 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Oke, saya mengajak saudara untuk bisa membacanya bersama-sama saya dengan suara yang terbaik, karena yang pasti ketika saudara membacanya, saya harapkan saudara menyimaknya, saudara merenungkannya, membacanya dengan hati. Oke? 1 Timotius pasal 6 ayat 11-12. Puji firman Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan,
kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saudara bingung tentang kalimat ayat 11 manusia Allah, jadi itu manusia Allah itu sebenarnya apa? Di dalam ayat 11 di dalam terjemahan lama, Bapak Ibu Saudara, saya membacanya, tetapi engkau ini hai hamba Allah. Jadi manusia Allah, biar kita mengerti apa sih manusia Allah. Manusia Allah itu terjemahan lamanya itu adalah itu hamba Allah. Hamba Allah itu siapa sih? Hamba Allah menurut Alkitab bukan berarti sekedar orang-orang yang terpanggil secara khusus menjadi hamba Tuhan seperti yang saudara lihat hari ini, atau orang yang memberi diri untuk mendapat gelar predikat hamba Tuhan dalam kapasitas melayani atau pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadi yang disebut oleh Alkitab tentang manusia Allah itu adalah orang-orang percaya. Setiap orang percaya, dia secara otomatis menjadi apa? Hamba Allah. Hamba artinya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah. Jadi kita adalah hamba Allah, kita melakukan perintah Tuhan. Saya melakukan perintah Tuhan, saudara melakukan perintah Tuhan, berarti kita adalah siapa? Hamba Allah. Amin. Oke, kita mulai. Engkau, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadat, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saya memperhatikan ada dua hal di ayat ini, Bapak Ibu Saudara, tentang ada yang dijauhi dan ada yang di apa? Halo? Ada yang apa? Ada yang dijauhi dan ada yang dikejar. Ada yang kita hindari dan ada yang kita deketin untuk kita peroleh, untuk kita dapat. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikejar dan apa yang kita harus jauhi? Kepada siapa perintah ini? Kepada hamba Allah, kepada manusia Allah, kepada orang percaya. Saya dan saudara ada ini siang saya mau bicara tentang ada yang harus kita konsen tentang yang kita kejar dan yang kita jauhi. Mari kita cari tahu dulu apa yang harus kita jauhi. Itu ada di ayat sebelum. Makanya ayat 11 dimulai dengan kata tetapi. Mari kita lihat ayat 2 ayat saja. Ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Di belakang ayatnya yang ke-11 ini. Oke. Ya. Perhatikan ayat 9. Tetapi mereka yang ingin apa? Kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya hanya mengambil dua ayat tersebut untuk satu hal, yaitu dikatakan kita harus menjauhi apa tadi ayat 9? Orang yang ingin kaya. Padahal sebelumnya ada menyilat-silat kata, saudara. Jadi ada silat kata, lalu ada keinginan menjadi kaya. Bapak Ibu Saudara, kaya itu menjadi kaya bukan berdosa. Haleluya. Oh, nggak mau jadi kaya nih, saudara. Menjadi kaya itu bukan berdosa. Kaya itu bukan dosa. Perhatikan ayat ini, ayat 9. Mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, jerat, berbagai hawa nafsu. Jadi yang salah di sini adalah apa? Nafsunya. Ingin kaya
sampai terjerat dengan segala nafsu. Itu yang apa? Keliru. Tetapi kaya adalah impian setiap anak Tuhan. Bahkan Allah salah satu punya program kepada kita adalah kita diberkati. Kalau kaya bukan masalah. Kalau kaya sebuah kesalahan di Alkitab, nggak perlu Tuhan tonjolkan orang-orang yang punya iman teguh dan itu orang kaya. Contoh Abraham. Abraham menjadi bapak orang beriman, patron iman kepada dia, padahal dia juga adalah orang yang kaya raya. Tuhan suruh ninggalin dia kampung halaman, sama dengan suruh dia ninggalin warisan, bahkan keluarganya. Tapi waktu Abraham keluar dari kampungnya, keluar dari Ur, apa dia sebagai orang miskin? Bukan. Alkitab bilang dia berlimpah-limpah kambing domba, ternak yang beribu-ribu, sampai padang rumput nggak ada tempat buat ternaknya makan. Berarti apa? Karena alat ukur waktu itu adalah memiliki ternak. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Abraham orang kaya. Siapa lagi yang kaya di Alkitab? Banyak orang yang bisa duduk di kursi emas. Salomo, dia dipersembahkan emas dari negeri-negeri tetangganya, Ethiopia dan sebagainya. Dia sangat termasyhur dan kaya. Daud ayahnya sangat kaya. Siapa lagi? Coba ingat. Satu lagi. Halo, yang diganti berdua kali lipat. Ayub. Apa Alkitab bilang tentang Ayub yang kaya raya itu? Iblis, katakan engkau gak lihat di bumi? Di sana ada seorang hambaku Ayub. Dia saleh, takut Tuhan, dia jujur, dan dia kaya raya. Saudara, kaya bukan salah, tetapi menjadi kesalahan adalah ketika nafsu kaya itu. Makanya ayat 10 bilang apa? Bapak ibu saudara, coba ayat 10. Ayat 10 ya. Ya, karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Yang salahnya adalah cinta uang. Coba kalimat berikut, sebab oleh memburu uanglah. Saudara dengar baik saudara, yang salah adalah cinta uang, yang salah adalah memburu uang. Saya mau kasih tahu sama saudara, ketika hidupmu nggak terikat dengan uang, uang itu justru mengalir lebih deras dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Ketika engkau nggak memburu itu sampai gini, kata memburu itu artinya, saudara, saya punya teman waktu JJ masih SD, dia ternyata pemburu, saudara. Ada Pak Eben di sini, dia suka berburu babi hutan, katanya dia mau bawa babi hutan. Saudara, dia bilang begini, kalau saya juga karena kami pendeta-pendeta di sini suka beli senapan untuk nembak colot, saudara ya. Oh, bapak punya ya, mau ikut nggak bro? Saya tanya, kapan bertindak? Nanti kita pergi hari Selasa, pulang hari Jumat. Dia nggak pulang-pulang. Nembak apa? Nembak burung, Pak. Kita harus jaga. Lihat, ada tanda-tandanya kalau burung itu mau datang. Lihat di pohon besar ini, besok burung pasti datang. Waktu dia sudah mulai keluar bunga. Lalu kami menjaganya. Saya itu sampai berendam jam 12 malam untuk nunggu burung itu datang. Itu pemburu, saudara. Dia nunggu burung datang, lalu dia tembak sampai jam 12. Pernah nggak dapat? Pernah. Saya sedia air sepanjang malam, burungnya nggak datang. Itu berburu, saudara. Ada orang berburu uang, dia meninggalkan segala-galanya. Dia ninggalin keluarganya, dia ninggalin orang tuanya, anak cucunya, ninggalin pasangannya. Bahkan yang lebih fatal lagi, dia meninggalkan Tuhan. Saudara, jadi kaya tidak salah. Yang salah adalah ketika niat cintanya, berburunya itu yang salah dalam kita. Dengar, waktu engkau memprioritaskan Tuhan, lebih besar memburu Tuhan dan memburu kekayaan, justru kekayaan itu diperintahkan kepada kita. Karena itu hanya akibat. Haleluya. Jadi apa yang salah? Yang salah yang tadi saya jelaskan. Nah, Alkitab bilang ke ayat 11 sekarang. Apa? Engkau manusia Allah, jauhi semua itu. Jauhi waktu-waktu yang kau buang untuk hal yang dikatakan tadi di ayat ini, ayat 9-10 tadi, itu hal yang tidak terlalu penting. Tapi apa yang harus engkau kejar? Mari kita lihat apa yang kita kejar, apa yang kita jauhi, dan apa yang kita apa yang kita kejar? Apa yang kita kejar? Sudah tahu? Ada 6 perkara yang kita kejar. Mari kita lihat satu. Kejarlah 1, keadilan. 2 apa? 3 apa? Oi, kurang kuat. Ulang. Dari pertama. 1 apa? Keadilan. Ulang. 1 apa? Ulang. 1 apa? 2 apa? 2 apa? 3 apa? Ulang. 3 apa? Ulang. 3 apa? 4 apa?
Ulang 4 apa? 5 apa? Ulang 5 apa? Woi, ulang 5 apa? 5 apa? 6 apa? 6 apa? Salah. 6 apa? Ya itu, lemah lembutan. Saudara nggak bisa mengejar dua-duanya. Saudara harus memilih satu yang kau kejar. Karena kalau kau memilih satu, yang satu kau akan tinggalkan. Hebat bukan? Maksudnya gini, kalau engkau terlalu sibuk untuk yang satu, engkau nggak akan punya waktu untuk sibuk yang satu. Engkau mengerjakan dua-duanya, engkau pasti fatal dalam kedua-duanya. Karena itu Alkitab bilang, seorang nggak bisa menyembah kedua Tuhan. Dia nggak akan jujur. Dia akan satu pasti menghina Tuhan yang satu dan satunya. Kita hanya punya satu. Kalau kita fokus dengan yang satu ditinggalkan. Tapi kalau kita hamba Allah, kalau kita anak Allah, kita anak Tuhan, Alkitab memberi arah. Apa? Kejarlah keadilan, ibadah, setia, kasih, sabar, lemah lembut. Haleluya. Kita pilih sekarang, Anda mau ngejar apa? Kalau status ini benar, engkau hamba Allah, engkau sudah tahu arah mana yang kau harus pilih untuk engkau jalan. Terkecuali engkau di luar status anak Tuhan. Sudah tahu waktu engkau habiskan di mana. Oke? Oke, tahan sini. Kita ke ayat 11. Kita ke ayat 12. Jadi tahan situ ya. Kenapa saya ulang-ulang 6 hal tadi? Karena ini paling penting. Nanti saya hubungkan dengan ayat setelahnya. Ya. Jadi 6 apa? Sudah nggak ada yang ditunjukin. 1 apa? Woi, 1 apa? 2 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? 5? 6? Salah 6? Melembutan. Oke? Ayat 12. Bertandinglah. Ini baris baru nih. Bertandinglah. Tapi dalam itu perikop 11 dan 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Titik. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nanti saksi-saksinya saya nggak usah baca. Baca seterusnya, Anda akan temukan. Itu saksi-saksi yang saya pernah ngomong. Saudara, kadang kita sudah pernah ngomong, saya ini anak Tuhan loh. Saudara banyak bersaksi di mimbar gereja. Saudara jadi orang yang mampu menasihatin orang lain, lalu kau bersaksikan dirimu. Saudara, sudah kita lewati itu. Saya mau bicara tentang ayat 12. Ini ruang lingkupnya tentang pertandingan iman. Apa yang saya sebutkan tadi? 6 perkara yang kita harus kejar dan dan perkara yang kita harus hindari. Pertandingan iman. Ayat 12 ayat tentang pertandingan iman. Apa yang ayat 12 ini sinyalkan kepada kita masalah pertandingan iman? Ada 3. Ada apa tentang pertandingan iman ini? Apa makna yang terkandung dalam ayat 12 ini tentang pertandingan iman? 1, mari kita baca. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Yang pertama, pertandingan iman di sini punya makna apa? Pertandingan iman adalah penting karena itu menyangkut persoalan kekekalan. Perhatikan. Apa yang ayat 12 ini kasih tahu begini. Pertandingan iman lebih penting dari segala-galanya karena itu menyangkut hidup kekal. Haleluya. Jadi kalau saudara menang di pertandingan ini, saudara mendapat piala apa? Kekekalan. Jadi kalau engkau kalah di pertandingan ini, saudara dapat apa? Woi, saudara dapat apa? Kebinasaan. Jadi itu penting. Kenapa penting? Karena nilai yang kita dapat.
Karena nilai kepentingannya adalah dari apa yang kita dapat di pertandingan itu. Hadiahnya, pialanya apa? Pialanya adalah kekekalan atau kebinasaan. Ini pertandingan bukan persoalan kalau menang dapat rumah, yang kalah kehilangan rumah. Yang jasmani. Ini bukan persoalan kalau engkau menang, engkau ditepukin tangan. Kalau engkau kalah, engkau Kalau menang dapat motor, kalau kalah kehilangan motor. Bukan, ini persoalan mati dan hidup kekal. Jadi ini apa? Penting. Bilang penting. Haleluya. Saudara percaya perkara ini akan menentukan esok hidup kita apa? Mengalami kekekalan atau mengalami kebinasaan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pertandingan iman ini adalah suatu tujuan dari panggilan Tuhan. Ulang. Bertanding dalam pertandingan iman adalah tujuan panggilan. Ulang. Tujuan panggilan Allah kepada kita adalah bertanding. Ngerti? Ayat kalimatnya di sini. Untuk itulah, untuk itu mana? Untuk itu yang mana? Untuk itu yang di atas. Apa itu? Bertanding iman. Untuk bertanding iman itulah engkau telah dipanggil. Jadi kita tuh dipanggil untuk apa? Bertandingan iman. Jadi pertandingan iman itu adalah si hukumnya adalah wajib. Engkau manusia Allah, hamba Allah, anak Tuhan, wajib, kudu, mesti apa? Bertanding iman. Di Korea ada wajib militer. Ada satu artis yang sudah saya lupa namanya, cuma namanya rada-rada seperti nama saya, saudara. Dia sampai dapat sanksi karena dia sibuk untuk syuting sinetron atau film atau apa. Wajib seorang anak laki-laki yang dewasa di Korea harus wajib militer. Nggak bisa lu artis, lu laki-laki miskin, wajib militer. Saudara, Anda tahu waktu Anda Tuhan panggil jadi orang Kristen. Saudara tahu waktu kita ini dipanggil jadi orang percaya, jadi hamba Allah. Tuhan bilang, kamu kupanggil untuk kutaruh di pertandingan iman. Dan semua orang yang mau terhadap panggilan Tuhan harus bersiap masuk dalam pertandingan iman. Nggak ada yang nolak, nggak ada yang bilang nggak sanggup, nggak ada. Terkecuali engkau nggak dipanggil atau engkau di luar panggilan Tuhan. Ingat, orang Kristen dipanggil dalam suatu pertandingan iman, dan itu harga mati yang harus kita lewati. Makanya kalau saudara sering bonyok ngiring Tuhan, itu karena engkau sedang lewati pertandingan iman. Makanya lihat engkau terkapar kan? Lihat waktu itu 1, 2, 3. Engkau lagi mijit bagian sakit yang kena tonjok. Saudara bangun dalam hitungan ke-8. Saudara lanjutin pertandingan lagi, saudara. Engkau keluar jadi pemenang. Inilah juaranya. Engkau senang, bangga, tepuk tangan, lega. Tapi engkau keluar, ada episode baru. Lawanmu kali ini lebih berat. Oh jangan Tuhan, enggak, kalau engkau dipanggil memang untuk itu. Bertanding lagi, lawan penyakitmu, lawan manusia yang nyakitinmu, lawan orang-orang yang durhaka dengan saudara, lawan persoalan apa saja. Hidup kita nggak pernah berhenti sampai kita mati. Bertanding, ini perlu kita sadari. Orang Kristen nggak pernah istirahat. Haleluya. Yang kedua, yang ketiga, apa pesan firman Tuhan tentang pertandingan iman? Kita harus menang. Bilang amin. Ulang, kita harus menang. Kita harus menang. Untuk itulah engkau dipanggil. Oh yes, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan ini, rebutlah piala hidup kekal itu. Apa pesannya? Rebutlah. Kalau kau di arena, masa kau nggak berusaha rebut? Dalam dunia olahraga yang paling susah mana sih? Merebut atau mempertahankan? Hah? Mempertahankan ya. Kalau merebut nggak gampang ya.
Saya tanya, kalau mau rebut gampang? Gampang. Oh itu, saudara-saudara. Orang egonya gini, lebih susah mempertahankan karena dia nggak mau kehilangan gelar. Ego. Anda tahu, ketika orang kadang jadi juara, lupa dia. Beberapa waktu lalu diulas tentang Mike Tyson ketika dia kalah. Dia memandang remeh pelatihnya. Dia telah melewati. Dia itu sebenarnya Mike Tyson kalau ditimbang, dia itu bukan kelas berat, tapi dia lawannya orang kelas berat. Dia sederhana dia. Sederhana lagi. Standar pertimbangan, tapi dia melawan orang kelas berat. Tapi waktu dia pandang enteng tentang pelatihnya, dia milih Pakir. Pelatihnya apa? Siapa? Nggak tahu namanya. Nggak tahu. Sama. Tapi Anda tahu kan, yang putih itu apa dia? Berotot. Sakit-sakitan dia, tapi dia dihormati. Kadang ketika jadi juara itulah pertama. Tapi waktu sebelum jadi juara, kita belajar rendah hati. Kita belajar dengar apa orang punya masukan. Kamu kalau menang, kamu supaya menang, kamu biar menang. Itu yang itulah, biar menang, supaya menang, biar menang. Jadi mental menang itu ada dalam kita. Saya tanya, waktu kau ditaruh di area pertandingan, yang Allah mau, mental ini rebut itu. Haleluya, rebut itu kekal. Berarti saudara dengar baik. Satu waktu ada orang-orang yang akan kalah dan kehilangan kekekalan. Saya beritahu sama saudara, di sini ada janji Tuhan, kita akan jadi pemenang. Rebut hidup kekal itu. Rebut. Karena ternyata dia kita dipanggil, itu kekekalan bisa hilang di arena pertarungan. Amin. Jadi ada 3 hal tadi yang dikasih informasi dari ayat 12. Sekarang saya mau bawa saudara, coba saudara pikirkan, kalau engkau seorang atlet periman, ada 2 yang kau harus tahu. Satu dengar, arena pertandingan. Yang kedua, musuh dalam pertandingan. Betul? Halo? Pertama apa? Arena pertandingan. Kedua, musuh pertandingan. Saudara, apa beda football sama volleyball? Hah? Mana yang pemain bola di sini? Atau basketball apa gimana nih? Beasiswa basket. Beda sama football apa? Oh, kalau football kirain pakai kepala. Jadi kalau Anda ditaruh di lapangan bola harus pakai apa? Jangan pakai. Kalau pakai tangan di lapangan bola jadi apa? Hah? Jadi kiper. Handball. Masa bawa masuk bola Pak pegang? Nggak pernah menang saudara. Itu harus kenal arenamu. Haleluya. Kenal arenamu. Kalau kau ada di lapangan basket, wajib masuk di lapangan basket itu 8 orang ya yang main ya. Oh bukan 8. Berapa? Bukan 8. Udah diganti. Kalau masuk 8 boleh, masuk 11 boleh. Kalau di lapangan bola masuk 11 boleh, masuk 5 boleh nggak lapangan bola? Coba. Boleh, tapi kalah, nggak ngimbang 11 lawan 5. Kemarin ada berita baik, Indonesia mengalahkan juara dunia Argentina. Luar biasa kan? Kita berdoa supaya Indonesia bisa jadi juara dunia. Sekalipun bukan kita yang bertanding. Saudara dengar, yang main orang lain senang kita. Gimana kalau kita yang main? Tapi saudara, kita semua ini pemain-pemain dalam arena pertandingan iman Tuhan. Saudara saya kasih tahu, kenali arenamu. Tahu aturan mainnya. Jangan curang, jangan ruci. Tahu ruci? Saking hebatnya dia jadi dewa di salah satu kapal perang. Dewa ruci. Halo? Kenal nggak? Tuhan kasih petunjuk arenamu ini. Engkau bertanding di arena. Haleluya. Yang kedua adalah
musuhmu. Siapa musuhmu? Nah, ini yang akan kita bicara terakhir sebelum perjamuan kudus. Tapi saya mau ke arena dulu. Ini arena pertandingan. Saya mau simpan buat khotbah saya berikut. Kita arena dulu, saya kunci dengan musuh pertandingan. Kenali arenamu. Di arenamu kenalimu musuh. Saudara, ketika orang mau melawan musuh, maka dia 1 tahun sebelum dia melawan musuhnya, dia harus pelajari musuhnya, ya, secara spesifik apa dia punya kehebatannya. Jabnya, strike-nya, uppercut-nya, atau juda uke, my Gary atau my Romy atau my Esther, saudara, my Gary, ya, gitu kan, saudara. Tahun berapa itu saya cuma satu sih sabuk hitam. Makanya tahu saudara istilah-istilah itu. Itu gara-gara RT di sini. Ayo, tahu arenamu, tahu pukulanmu, pelajari. Tapi kalau engkau memakai cara karate di arena tinju, engkau didiskualifikasi. Haleluya. Maka harus tahu arenahmu. Mari kita kenal apa arena pertandingan iman kita. Sudah tahu? Sudah tahu? Saya kasih kesempatan 2 jam, 3 jam. Apa yang saya suruh tahan tadi? Apa yang saya suruh tahan tadi? Tinggal, saya kan kalau lagi, simpan di saku ini, ntar saya kasih keluar lagi. Apa yang saya suruh tahan tadi? Tahan saya dulu, kita mau ayat 12. Apa? Arena apa? Hah? Oke, mari kita ke ayat sebelumnya, ayat 11. Ini arena. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah apa? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Saya ulang-ulang ini supaya engkau sadar, inilah sebenarnya yang namanya arena pertandingan iman. Engkau akan dianggap kalah, gagal kalau engkau didiskualifikasi dari 6 hal ini. Hello? Tahu nggak? Arena pertama orang percaya pertama Tuhan bilang keadilan. Adil nggak hidupmu? Engkau malah urapan di puji-pujian seperti begini. Engkau boleh hebat main musik, tapi dengan di luar sana engkau hidup curang. Nggak sedikit yang orang kau tipu. Cukup anak 6, ini mau perjamuan kudus. Belum sampai di musuh. Musuh kita ada 9, saudara, ya. Yang si bongkok dari gua hantu, yang si buta dari gunung Merapi, saudara. Oh, terbalik ya. Kedua apa? Ini sudah mulai lemas nih ngomongnya. Giliran saya mau kupas. Kedua apa? Bilang kencang-kencang, ibadah. Ulang apa? Satu waktu jajak khotbah di sini dengan judul apa aja? Ibadah yuk. Keren khotbahnya, lembut kali nih. Ibadah yuk. Tapi waktu diulas ibadahnya, sakit hati kita dengar. Dan memang kalau khotbah harus sampai ke hati dan menyakitkan, supaya kita ada perubahan. Saya tanya, kalau engkau gagal, saya bilang, kalau engkau gagal di ibadah, engkau gagal di arena pertarungan iman. Cuma 2 memang, karena hanya sedikit orang yang suka ibadah, cinta ibadah. Kalau ibadah arena pertarungan iman, maka harus jadi sungguh-sungguh beribadah. Hei, kalau ibadah arena pertarungan imanmu, ibadahnya harus kusuk. Pendeta Lefran Lapian punya kesaksian sama kami. Itu dosen saya sebenarnya. Di S2 kemarin. Oh, udah lama, S2 saya udah lama. Apa dia bilang? Waktu dia pertama ke Korea dan dia ibadah. Di ibadah di Korea itu orang kok ada suara kecil-kecil. Dia kan nggak ngerti keluar. Anda tahu, seluruh jemaat, hampir jemaat, waktu mereka dengar khotbah, mereka bilang hati,
ibadahmu. Makanya nggak ada orang menang di ibadah kalau ibadah kau main-main. Itu arenamu. Haleluya. Ini saya mau jelaskan 6 ini dari pengertian harafiah ya. Nanti saya besok ketemu dengan saudara di pengertian bahasa aslinya, saudara. Karena lemah lembut hari Kamis malam jadi berkhotbah di sini. Iya kan? Apa 3 hal kemarin untuk jadi jemaat yang menjadi tiang gereja? 3 hal apa yang ada hari Kamis? Pertama apa? Apa pertama? Terus kedua? Sabar. Ketiga itu. Kedua apa? Lemah. Yang lembut kita ada kan kelembutan. Ibadah ini harafiah dulu. Karena ibadah bukan datang seperti begini. Karena menyembah itu bukan menyanyikan pujian. Menyembah itu bukan hanya menyatakan sifat-sifat Allah. Engkau baik, Yesus setia, Engkau luar biasa. Bukan itu menyembah. Penyembah akan disebut penyembah kalau di penyembahan dia bawa persembahan. Engkau menyembah, engkau nggak memberi persembahan, engkau bukan penyembah. Dan itu di ibadah. Ibadah identik dengan penyembahan. Jadi kalau kau duduk dengan hadirat Tuhan, ini hanya satu bagian dari ibadahmu. Haleluya. Nggak usah yang lain. Baru 2 hal ini Jo, kita ukur. Ini Jo lagi. Keluar kita PAC. Ini Jo. Haleluya. Waktu ibadah harus, saya kadang-kadang ini sudah mau jam 10 ini belum berdoa mulai. Kalau saya memang tak biasa suka terlambat, itu sudah rumus saya dari dulu. Saya ada satu pengkhotbah yang saya tangkap. Dia bilang begini, seorang hamba Tuhan ketika mau berdiri di mimbar, ini yang saya tangkap ya, sesudah dari dia bilang begini, itu pada siapa namanya saudara? Max Bolan. Dia bilang begini, itu Tuhan persiapkan dengan urapan yang luar biasa. Jadi dia nggak mau sentuh dulu atau apa dulu, karena dia mau persiapkan membaginya, mengimpartasi dari mimbar kepada seluruh jemaat. Saudara, itu kan pelayan. Oleh kesetiaan, setia. Halo, mau setia? Mau setia? Setia itu artinya sungguh. Setia itu apanya? Sungguh. Ini harafiah dulu. Kasih, kasih apa lagi? Kasih itu peduli sama orang lain. Peduli kagak? Peduli. Haleluya. Haleluya. Baru apa? Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu subur. Benar gak? Coba lihat ada yang badan subur karena dia sabar. Orang udah berhenti makan, dia makan terus. Sabar dia. Sabar. Sabar itu apa? Subur. Tidak sabar, masuk kubur. Besok kita ketemu makrotumianya ya. Makrotumia bahasa aslinya. Baru apa? Lemah lembut itu bukan begini. Maaf Pak, kaki Bapak di atas, kaki saya di bawah. Lemah lembut banget. Jangan sampai kaki orang Manado yang sudah injak. Apa? Pak, kaki saya ya. Puk. Dia kasih tahu, dia belum minta maaf. Ya, tapi dia bilang ke orang Medan. Kalau orang Manado kan bilang dulu baru pukul, pukul dulu baru bilang. Puk, kakiku diinjak. Nah, ini cuma candaan, saudara. Tadi saya mau naik ke kelas sekolah minggu. Saya mempersiapkan 7-8 orang anak sekolah minggu, Bu. Untuk jadi, saya sudah susun dolanan anak untuk tampil Natal. Jadi ada keterwakilan orang Medan. Nanti Ibu saya minta tolong sebelumnya dicari 2 anak yang bisa logat Medan. Dia orang Cina tapi kok Medannya bentuk, itu ada kita pakai ya. Itu dia orang Cina ya. Ada yang Manado. Aduh susah ini Manado ini. Masa Pak Gembala yang turun? Nanti Betawi. Lalu nanti ada guru sekolah minggu saya pilih orang Irian. Kebetulan ada Irian asli di sini. Pak Beni dulu ya. Nah itu, nanti dia jadi guru sekolah ini. Saya sudah lain kerangkanya. Pokoknya kalau saya di warung nanti saya yang sutradaranya untuk Natal tahun ini ya. Mana ketuanya? Dia tepuk tangan ketua. Yang turun tangan ketua sendiri ya.
Mencoba dulu yang dulu pernah saya buat di gereja-gereja. Saya dulu pemuda yang suka main fragmen. Sebenarnya kalau saya gelutin dunia fragmen sandiwara saya dulu, saya sudah bintang film sebenarnya sekarang. Nanti punya persiapkan hal itu. Oke? Sudah tahu? Orang harus lemah lembut. Itu sabar tuh, itu lemah lembut itu begini. Lemah lembut itu sebenarnya orang ada power gitu ya Kamila. Ada power, ada kekuatan, ada kuasa bisa marah dia. Betul. Kenapa? Emang kita nggak bisa marah. Tapi waktu dia takut, dia melembutkan hati. Jadi orang yang cepat marah kurang lemah. Ya kita temukan di episode untuk 6 arena. Yang terakhir zaman kudus setengah 12 harusnya khotbah sudah selesai sih. Karena ibadah ini ibadah yang terbawa dari masa COVID. Habis khotbah langsung kita tutup ibadah dan kita pulang. Yang terakhir musuh kita. Ayo kita baca Alkitab Wahyu 12 ayatnya ke-9. Mari main musik ke depan. Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-9. Perhatikan, kita bicara tentang musuh pertandingan iman kita. Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Kalau kau masih di dunia dengar baik, setan masih bisa menjangkau saudara. Biar engkau ada di hutan namanya kau itu masih di dunia, setan masih jangkau saudara. Dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Jadi itu iblis, si ular tua, si setan itu dilempar kemana? Ke bawah. Kemana itu ke bawah? Ke bumi. Jadi apa itu setan? Jadi apa? Jadi lemper. Jadi apa itu setan? Itu malaikat dilempar ke bumi. Itu jadi apa tuh setan? Jadi musuh orang percaya. Paham? 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, musuhmu. Siapa dia? Siapa dia? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa pengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Yang nelan sebenarnya ular bukan singa. Tapi kenapa singa nggak nggaruk, nggak ngegigit? Dia hanya bisa nelan karena dia singa ompong yang ada kekuatan. Hello. Tapi saya beritahu, iblis itulah musuh kita, musuh iman. Ada sekolah punya lagu. Iblis musuh kita, dia jalan sana sini, dia mampir ke Alfamart. Iblis musuh kita, gitu. Dan dia cari siapa yang akan ditelannya. Siapa yang ditelannya? Hamba Allah, anak Tuhan, saya dan saudara. Makanya apalagi engkau gagal di arena 6 tadi, engkau makan empuk. Engkau gak ada kekuatan bertahan, setan iblis lawanmu. Kalau kau udah gagal di arenamu tadi, iblis dari sana kau adil, nanti kau besok miskin kalau kau adil terus. Ayo dong tipu dia. Dengar, engkau berjuang di situ, ada iblis di belakang untuk apa? Menjatuhkan kau di arena itu. Dan iblis gak pernah berhenti. Siapa yang bisa usir iblis hari ini? Bukan pasti dia mati. Iblis gak bisa dimatikan. Kita ada kuasa matikan dia. Nanti pada waktunya, nanti Allah, nanti Tuhan, nanti Yesus yang akan matikan dia. Kita hanya bisa bertahan. Jadi kita sampai hari ini selama kita hidup sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Allah, kita itu berperang dengan dia. Tapi ada berita baik pagi ini. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Ada kuasa Tuhan menyertai waktu kita berperang. Kita berserah kepada Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya. Setelah ayat 9 kita ke ayat 10. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ini ayat kemenangan kita. Karena ini kita Wahyu terakhir. Ini semboyan dari kemenangan orang percaya. Ayatnya yang ke-10, perhatikan. Dan Allah, oh salah, Wahyu tadi ayat 10 sekarang. Oke. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang apa? Telah tiba keselamatan dan apa? Kuasa dan apa? Pemerintahan Allah kita dan apa? Kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara.
garis bawah ini, dan telah dilemparkan ke bawah. Ketika surga berkata, telah tiba keselamatan, telah tiba pemerintahan yang sah dari Allah, telah tiba kekuasaan yang hebat dan yang diurapi. Dia telah karena ia telah melemparkan ke bawah pendakwa, saudara. Ada pendakwa yang dilemparkan, sembari kemenangan terjadi. Pendakwa kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Siapa pendakwa itu? Ayat 11, perhatikan ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia. Mengalahkan siapa? Mengalahkan si pendakwa yang ngomong sama Allah siang malam mendakwa, siang malam mendakwa. Tapi mereka mengalahkan dia. Dikalahkan dengan apa? Satu, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam alam maut. Dengar baik, itu iblis berperang ngalahin kita. Dia datang kepada Bapa mendakwa kita. Waktu kita datang, waktu kita mulai belajar hidup adil, dia bilang sama Bapa, biarkan dia adil, dia dulu penipu. Dulu dia nggak tahu ibadah. Waktu kita bilang kita mau beribadah, dia bilang, iblis bilang sama Bapa, dia dakwah, itu nggak tahu ibadah dia penyembahan, nggak pernah ada pemberian, dia itu nggak lemah lembut, dan seterusnya. Tapi ada dua hal yang memberikan kita kemenangan. Satu, darah anak domba Allah. Artinya apa? Hari ini sadar nggak sudah ditebus oleh Yesus? Kalau kau sadar, engkau ada kans menang, mengalahkan dakwaan setan. Waktu iblis bilang engkau tidak tahu beribadah, engkau berdosa, engkau laknat, tapi engkau bilang, aku telah dibasuh oleh darah Tuhan, maka dosa yang kemarin telah diampuni oleh darah anak domba Allah. Iblis gak bisa mendakwa yang telah dihapus oleh darah anak domba. Yang kedua adalah, dan oleh perkataan kesaksian. Saudara-saudara, makanya kesaksian itu penting. Bukan bersaksi, kesaksian hidup. Waktu engkau hidup setia, engkau adil, engkau beribadah, engkau sabar, engkau penuh kasih, engkau lemah lembut, itu kesaksianmu. Haleluya. Siapa yang menjatuhkanmu kalau engkau benar, kata Alkitab? Kalau engkau hidup dalam kebenaran, siapakah yang bisa menjatuhkan engkau? Jadi ingat baik-baik, orang Kristen harus percaya kita ini bisa karena ada darah Yesus yang membasuh hidup kita. Tapi kita berjuang dalam pertarungan iman untuk memberikan kesaksian. Kami pemenang dari keadilan, dari ibadah, dari kesetiaan, dari kelemah lembutan, dari kesabaran. Bangkit berdiri. Bilang terima kasih buat Tuhan. Bilang terima kasih buat Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Hari para pelayan perjamuan, tunjukkan ke depan kita berdoa. Yang terbaik.
berdosa. Hanya darah-Mu yang iblis takut. Darah anak domba Allah yang dari surga datang ke dunia buat kami yang panen. Sekarang kami berdiri di altar-Mu, di mimbar gereja ini, di hadapan Allah, di bait suci-Mu. Kami mau bilang kami sedang memberi pengakuan bahwa hidup kami diselamatkan karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Kami akan mengingat ini terus sampai kami hidup di tengah dunia ini, Tuhan. Terima kasih. Pegang roti dengan tangan kanan dan angkat di hadapan Allah. Sebelum makan, dengar firman Allah ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu menjadi peringatan anak-anak. Mari kita makan dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oleh bilur-bilur mengambil semua. Engkau Tuhan mengganti setiap rasa tangis karena penderitaan badani kami di kayu salib. Engkau menerima siksaan yang begitu berat supaya kami dilepaskan dari siksaan yang harus kami yang terima di kami. Siapkan cawan anggur, pegang dengan tangan kanan dan angkat di hadapan Tuhan. Sebelum kita minum, kita dengar firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory, haleluya. Beri pujian bagi Allah kita yang ajaib. Beri pujian karena Allah kita yang sudah mengorbankan dirinya buat saya dan saudara. Bagi Dia segala kemuliaan dan hormat. Bagi Dia kita nyanyikan satu pujian. Dan siapa yang mau dibantu doa secara khusus, kita dekat ke depan. Hamba
memberkati hati kami. Dan kami juga cuma jago mendengar firman, Amin. tapi kami mau jago melakukan firman. Amin. Jadikan tiap ibadah adalah bagian kami berjumpa dengan penjunan kami. Bukan hanya datang karena suatu rutinitas belaka Tuhan. Kami hanya menjadi pelaku persoalan agamawi di gereja. Kami hanya ada karena suatu liturgika yang diterapkan, tapi kami sudah datang bertemu dengan penyelamat kami di sini. Kami mau duduk sebagai penyembah, pemain musik penyembah, melayan Tuhan penyembah, karena ada sesuatu yang kami beri hari ini buat Tuhan, yaitu hati kami yang sungguh-sungguh menyembah. Kami memberi hati kami yang tulus karena kami tahu tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan penyelamat kami. Terima kasih sepanjang minggu berjalan ini, semua yang hadir diberkati Tuhan, baik pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, ditolong, dirawat, dipelihara, dilindungi. Berkat-berkat yang tak pernah terkira bahkan mengalir bersama sebagai akibat dari kesetiaan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah heran, makanya hidup kami juga akan mengalami keheranan yang besar. Terimalah berkat Tuhan bagi hidupmu umat Tuhan yang hadir ini. Bapa, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sangat hadir. Kalau mereka lemah sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Tante Emi yang sakit sedang bergumul di rumah sakit, kami berdoa demi nama Yesus. Orang Nazaret, kesembuhan terjadi dan namamu dimuliakan. Yang tak sempat kami tahu sakit, sembuhkan Tuhan. Yang sakit rohani, Tuhan pulihkan Bapa di sorga. Jamah mereka punya sukacita, damai sejahtera, untuk mereka bawa datang hidup mereka kepada Tuhan dan beribadah kepada Allah. Mereka syarat dengan beban yang berat Tuhan. Apapun itu Tuhan Yesus, Allah menjadi kekuatan mereka. Mereka bisa mengatasinya karena suplai kuat dari Tuhan yang membuat mereka mengatasi setiap beban hidup mereka. Mereka memiliki keringanan langkah untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Bawa kami sekali lagi untuk jumpa di ruang-ruang ibadah di hari esok di sepanjang minggu berjalan ini. Dan apa yang kami sudah buat laksanakan hari ini Tuhan memberkati. Pelayan altar ini Tuhan berkati. WL singer Tuhan, tamborin Tuhan, pemain musik semua diberkati Tuhan. Kolektan penerima tamu dan sebagainya. Dan setiap persembahan kami Tuhan tidak tempat mati itu sudah membalaskan berkat berlimpah. Segala kemudian hanya bagi Tuhan Kristus. Berkati program gereja kami, berkati Natal kami taruh dalam tangan Tuhan, supaya ini bukan terjadi sebagai seremonial belaka, tapi terjadi karena ada lawatan Tuhan dalam setiap acara. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami akhiri ibadah kami serahkan langkah pulang jemaat Tuhan. Jauh dekat celaka berkendaraan sama Tuhan, tolong mereka tiba dengan selamat. Dalam nama Yesus kami syukurkan doa ini sambil mengangkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Biarlah kiranya Allah dengan segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Ia menjadi bagian kita yang setia, yang taat dan dengar-dengaran dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha.